Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Edi. Pada kesempatan kali ini Pak Edi akan membuat video pembelajaran selanjutnya, masih di materi akidah akhlak, pembelajaran 10 tentang materi tentang menghindari akhlak tercela yang dimiliki oleh Qarun. Seperti apa materi pembelajaran yang akan diberikan? Mari kita simak video berikut ini. Oke. Sifat apa yang perlu kita hindari dari sifat yang dimiliki Qarun adalah yang pertama, kita hindari sifat kikir. Kikir adalah sifat yang tidak mau berbagi atau tidak mau berbagi rasa dengan orang lain yang membutuhkan. Orang yang memiliki sifat kikir ini biasanya dia berusaha untuk menyimpan rapat-rapat hartanya atau apa yang dimilikinya secara sendiri. Dia tidak mau hartanya itu keluar atau tersebar kepada orang lain. Sifat ini banyak kita temui dari orang-orang yang memiliki harta yang berkecukupan, biasanya seperti itu. Mereka beranggapan bahwa apa atau harta yang dia miliki itu adalah hasil dari apa yang dia usahakan sendiri, bukan harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebetulnya harta yang berkecukupan itu atau harta yang lebih itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena miskin juga diuji dan kekayaan juga itu adalah ujian dari Allah. Seharusnya mereka beranggapan seperti itu supaya sifat kikir itu tidak ada pada hati seseorang. Sifat kikir berawal dari anggapan yang salah tentang harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, dia terlalu mencintai harta yang dia miliki. Yang kedua, takut harta yang dia miliki berkurang. Sedangkan yang ketiga, tidak memiliki perasaan berbagi terhadap sesama. Orang kikir beranggapan dia tidak perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dia tidak mempercayai kehidupan akhirat. Dari itu, akibat yang ditimbulkan dari sifat kikir yang pertama adalah menimbulkan kemurkaan Allah. Yang kedua, akan menemui kesukaran dan kesengsaraan nanti pada akhirnya. Yang ketiga, karena dia tidak merasa hartanya tidak mau keluar, dia akan hartanya tidak akan bermanfaat setelah dia meninggal. Yang keempat, dia akan dibenci oleh Allah dan manusia. Sedangkan yang terakhir, dia akan jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Cara untuk menghindari dari sifat kikir yang pertama yaitu berusaha untuk menerima dengan sifat qanaah. Yang kedua, sadar bahwa semua harta yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa harta yang kita dapatkan ini tidak akan kita bawa mati. Sedangkan yang terakhir, mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara berbagi terhadap sesama. Poin yang kedua dari cara kita untuk menghindari sifat oleh Qarun yaitu menghindari dari sifat serakah. Sedangkan serakah itu artinya ingin memiliki
apa yang lebih dari apa yang kita miliki. Ada pun penyebab orang memiliki sifat serakah, yaitu yang pertama, dia terlalu mencintai dunia. Sedangkan yang kedua, dia tidak bisa memahami arti kehidupan bermasyarakat, sehingga dia menjadi iri dan dengki terhadap sesama. Sedangkan yang ketiga, dia tidak bisa mengimani qada dan qadar Allah terkait seberapa usaha yang telah dia lakukan. Sedangkan yang keempat, dia tidak menyadari bahwa dia itu merupakan hamba Allah, bukan menghamba terhadap dunia. Oleh karena itu, maka sifat ini harus kita hindari. Dan bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama adalah mensyukuri rezeki dan nikmat dari Allah. Yang kedua, bersifat qanaah, artinya menerima semua ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Membiasakan pola hidup sederhana, itu yang ketiga. Yang keempat, menjauhkan sifat iri dan dengki. Sekarang poin yang ketiga adalah kita memahami bagaimana cerita Qarun. Ya, Pak Edi sedikit mau bercerita bagaimana Qarun itu mengajari kita terhadap harta yang kita miliki. Ya, siapa itu Qarun? Qarun adalah seseorang yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau merupakan pengikut yang sangat taat saat dia masih miskin dan mempunyai keluarga yang anak yang banyak. Ya, dia selalu menjadi pengikut Nabi Musa, termasuk dalam pengikut yang sangat taat. Ya, begitu miskinnya dia, sampai suatu saat beliau meminta doa kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah supaya diberi rezeki atau kekayaan yang banyak. Akhirnya doa dari Nabi Musa alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah, dan lambat laun kekayaan Qarun itu sangatlah banyak, sampai-sampai kekayaannya itu ditaruh di dalam banyak gudang. Saking banyaknya gudang itu mempunyai kunci. Saking banyaknya kuncinya sampai diangkat oleh 10 orang. Kunci gudangnya itu sampai diangkat oleh 10 orang. Saking kayanya Qarun itu. Nah, saat dia kaya, dia semakin lupa akan Allah. Dia meninggalkan ibadahnya, dia meninggalkan kecintaannya kepada Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa itu meminta zakat kepada Qarun. Qarun menolak dengan alasan dia beranggapan bahwa apa yang sudah dia dapatkan atau harta yang sudah dia dapatkan itu bukan dari orang lain, bukan pemberian dari Allah, tapi melainkan dari usahanya sendiri. Dan dia beranggapan bahwa Nabi Musa ini lama-kelamaan nanti akan merepotkannya. Maka difitnahlah Nabi Musa dengan seorang wanita yang dia bayar sangat mahal untuk mengaku bahwa dia sudah berbuat zina dengan Nabi Musa. Sampai fitnah yang begitu kejam itu dari Nabi Musa, maka banyak dari pengikut Nabi Musa percaya ternyata Nabi Musa adalah seorang pezina dengan wanita itu. Maka dalam fitnah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk wanita itu mengakui bahwa perbuatannya itu tidaklah benar. Akhirnya dikabulkan oleh Allah dan wanita itu mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah disuruh oleh Qarun. Nah, Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah supaya untuk mengingatkan Qarun. Akhirnya
akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan menarik semua harta yang sudah dimiliki oleh Qarun masuk ke dalam tanah dengan hartanya, dan sang Qarun begitu cintanya dia dengan harta, maka dia ikut juga masuk ke dalam tanah. Nah, masuknya Qarun ke dalam tanah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ya. Dan ini seperti peristiwa ini seperti apa yang pernah terjadi di Palu waktu tsunami, gempa dan tsunami itu ada istilah likuifasi. Likuifasi itu bergeraknya tanah itu sudah dijelaskan sebetulnya pada ayat tersebut, seperti yang terjadi pada Qarun. Maka dari itu sampai sekarang seseorang jika menemukan harta yang ada terpendam dalam tanah, maka dinamakan sebagai harta karun. Kan anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya, nanti Pak Hedi akan memberikan link soalnya pada deskripsi video di bawah ya. Semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Qarun dalam mencintai. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.